Shalom dan salam damai sejahtera dan sukacita daripada Yesus Kristus Tuhan kita untuk kita semua jemaat SIB Seremban yang mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini dimanapun Anda berada. Kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana kita akan dapat mendengar sabda firman Tuhan pada pagi hari ini yang bertemakan doa saksi Kristus. Berbicara tentang saksi Kristus di dalam ayat bacaan yang telah dibaca di awal ibadah kita tadi adalah merujuk kepada para rasul-rasul yang telah Tuhan letakkan untuk menggembalakan jemaat-jemaat yang pertama. Dan pada masa sekarang, saksi-saksi Kristus itu adalah orang-orang yang percaya termasuk diri kita setiap pribadi. Itu sebabnya mari kita sama-sama menaikkan doa, kita sama-sama menaikkan syukur kita, pujian, kemuliaan, keagungan dan kebesaran kepada Allah kita yang telah memberi kita waktu dan telah menjadikan kita saksi Kristus pada masa ini dimanapun kita setiap pribadi berada. Amin. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita mengimbas kembali peristiwa sebelum ayat yang akan kita baca sebentar lagi. Di mana di minggu lepas kita mendengar bagaimana Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, keduanya ditangkap dan dibawa ke muka pengadilan karena menyembuhkan seorang yang lumpuh, menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh selama 40 tahun hanya dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Dan ayat pembacaan kita pada pagi hari ini juga mengingatkan kita bagaimana jemaat yang mula-mula dan bagaimana para rasul-rasul mereka bersatu di dalam doa mereka. Sewaktu mereka mendengar daripada keduanya, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, bagaimana mereka semalaman disoal siasat oleh pemuka-pemuka agama, bagaimana mereka menyembuhkan orang yang lumpuh itu, dan mereka menjawab seadanya. Dan akhirnya mereka dilepaskan. Karena apa? Karena apa yang mereka katakan itu adalah benar dan tidak sedikit orang yang telah menonton ataupun yang menjadi saksi mata kepada peristiwa itu. Itu sebabnya pemuka-pemuka agama itu tidak dapat menangkap mereka ataupun mengadili mereka karena mereka tidak memiliki kesalahan apa-apa dan akhirnya mereka dilepaskan. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Mereka dilarang keras oleh pengajar-pengajar agama, pemuka-pemuka agama itu. Bukan hanya melarang mereka menggunakan mengajar di dalam nama Yesus, tetapi juga mereka akan diancam. Itu sebabnya mereka semua berkumpul, bukan hanya mau mendengar sesuatu yang baik, tetapi mereka berkumpul untuk berdoa bersama. Mereka menguatkan lewat doa mereka. Mereka tahu ke depan ini pasti akan banyak masalah. Ataupun pasti mereka akan menghadapi penganiayaan dan penderitaan oleh karena mengajar di dalam nama Yesus. Tetapi walaupun demikian mereka bersatu hati dan saling menguatkan lewat doa mereka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mau katakan di sini betapa pentingnya kita memiliki rakan doa. Kita harus memiliki rakan, seorang rakan yang tidak mau menegur kita di dalam kesalahan apa yang kita lakukan. Tetapi kita memerlukan seorang rakan yang tidak berkompromi dengan kesalahan, dengan pelanggaran hukum yang kita lakukan. Kita memerlukan rakan yang tempat kita mengadu dan berdoa bersama. Dan kita memerlukan rakan yang boleh menguatkan kita berhadapan dengan situasi keadaan yang mungkin kita tidak dapat lalui sendirian. Saya mau membaca kembali firman Tuhan yang telah dibaca di awal ibadah kita tadi. Dalam pasal 4 ayat 23 sehingga ayat 24 berbicara begini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka.
Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Seperti kata saya tadi, yaitu sewaktu mereka mendengar apa yang diceritakan oleh keduanya, mereka mengambil kesempatan untuk bersatu hati di dalam doa. Teman-teman, di dalam ayat ini adalah merujuk kepada rasul-rasul yang lain. Orang-orang percaya apabila berhadapan dengan permasalahan, berhadapan dengan pencobaan, sudah pasti akan bergabung berdoa bersama, karena doa bersama itu akan menguatkan. Firman Tuhan dalam Roma berkata bahwa doa orang benar besar kuasanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan menganggap sepele doa, karena doa orang-orang benar besar kuasanya. Amin. Mari kita bersama-sama saudara, kita saling mendoakan, saling menguatkan satu sama yang lain. Di dalam doa mereka menyebut Allah itu sebagai pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalimat ini merupakan ungkapan iman mereka. Walaupun mereka tidak melihat Allah secara pribadi nyata-nyata di depan mereka, tetapi cukup mata mereka melihat karya penciptaan Tuhan yang mereka lihat di sekitar mereka. Mereka percaya bahwa Allah yang menciptakan segala-galanya adalah Allah yang berkuasa di atas waktu, di atas sejarah kehidupan manusia, dan Dia jugalah yang akan mampu menjawab segala seruan doa mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita boleh saja mengagumi pencipta teknologi yang ada yang kita boleh guna pakai pada masa sekarang. Kita boleh juga mengagumi pencipta aplikasi-aplikasi yang boleh menghubungkan kita dengan teman-teman kita yang di tempat yang berbeza tanpa sempadan. Namun saya mau katakan bahwa semuanya itu masih terbatas. Tidak ada seorang manusia pun yang berhikmat, yang boleh menandingi kekuasaan Tuhan. Siapa kita manusia? Sedangkan nafas hidup kita sendiri pun kita masih bergantung kepada Allah yang memberikan kita nafas hidup pada hari ini. Dan apabila mereka mengungkapkan kata-kata iman ini, para rasul-rasul ini dihiburkan karena mereka tahu bahwa di dalam situasi keadaan apapun yang mereka alami, Allah lah yang berkuasa di atas segalanya. Kalau bukan kehendak Allah, maka itu tidak akan terjadi. Melalui ungkapan iman mereka ini, para rasul-rasul yang ada yang berkumpul pada ketika itu mengalami penghiburan di dalam penderitaan yang akan mereka lalui. Walaupun mereka belum tahu penderitaan yang bagaimana yang harus mereka lalui, penganiayaan yang sebagaimana yang harus mereka hadapi. Namun mereka tahu bahwa Allah yang berkuasa menciptakan segalanya pasti akan memelihara mereka di sepanjang perjalanan sewaktu mereka berhadapan dengan situasi keadaan yang mereka tidak ingini itu. Dan ayat seterusnya di dalam ayat 25 dan 26 berkata, "Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-rekakan perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya." Ayat ini merupakan kutipan daripada Mazmur pasal 2 ayat 1, di mana di dalam kutipan ini para rasul-rasul menunjukkan bahwa Allah yang berfirman dan Allah jugalah yang akan menggenapinya. Kalau kita melihat bahwa ini telah digenapi melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib.
Di dalam ayat firman ini menyatakan bahwa bangsa-bangsa lain akan bangkit menentang Kristus. Bukan hanya sekadar pada masa sekarang, tetapi itu dimulai daripada zaman pemerintahan Romawi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan juga orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus Kristus. Mereka berpikir bahwa dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka terhentilah pemberitaan Injil kebenaran Allah. Tetapi mereka silap. Apa yang mereka lakukan itu sia-sia belaka. Tahukah kita bahwa pertentangan terhadap Injil adalah pertentangan terhadap Allah? Apakah kita berpikir bahwa Allah akan berdiam diri di dalam hal ini? Mungkin orang-orang yang belum mengenal Allah dan bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah berpikir bahwa dengan melakukan penganiayaan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka penyebaran akan Injil kebenaran itu akan terhenti. Tetapi silap. Karena Injil akan makin tersebar luas oleh karena penganiayaan. Mungkin di dalam negara kita pada suatu ketika nanti akan berhadapan dengan situasi keadaan yang dialami oleh para rasul-rasul dan jemaat-jemaat yang pertama ini. Kita tidak tahu bila. Kalau orang undang-undang berkenaan dengan peraturan penyebaran agama itu akan dilakukan dikuat-kuasakan di dalam negara kita, sudah pasti kita mungkin akan berhadapan dengan penganiayaan ataupun penderitaan. Namun ketahuilah, mari kita belajar daripada para rasul-rasul sendiri. Walau mereka berhadapan dengan situasi keadaan yang susah sekalipun, mereka tidak akan berhenti sampai saat itu. Mereka tetap menyatakan kasih Kristus, menyebarkan tentang Injil kebenaran kepada orang-orang yang di sekitar mereka. Demikian pun harapan kita setiap pribadi sebagai saksi Kristus pada masa sekarang. Jangan oleh karena penganiayaan kita takut untuk menyatakan kebenaran Allah kepada orang-orang lain yang harus mendengar dan harus mengetahui dan merasai kasih Allah itu sendiri. Ayat 27 dan ayat 29 berbunyi, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Perkataan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami tidak membawa arti bahwa rasul-rasul itu mau supaya Tuhan Allah merasai apa yang mereka rasakan. Ada satu cerita di pedalaman di Borneo. Pada satu ketika dahulu, kebiasaannya kalau seorang gembala berpindah ke sesebuah tempat, dia tidak akan perlu membawa banyak barang-barang pribadi ataupun perkakas-perkakas rumah, karena rumah gembala di tempat kampung itu sudah mencukupi untuk mereka. Dan cuma mereka memerlukan jemaat-jemaat mereka untuk memberikan mereka beras, sayur-sayur dan sebagainya. Mungkin sayur-sayur mereka boleh tanam sendiri ataupun cari sendiri. Sementara beras mereka perlukan orang-orang atau jemaat memberkati mereka, karena mereka ini tidak memiliki tanah yang besar untuk bercucuk tanam. Nah, satu ketika Pak Gembala ini bila melihat bahwa kandungan beras di dalam tin semakin susut dan tidak lama lagi akan habis, dia datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menggerakkan jemaat-jemaatnya untuk datang memberikan beras kepada dia. Dan beberapa hari kemudian ternyata bahwa Tuhan menjawab doa gembala ini. Dan
bila jemaat mereka datang, bila seorang jemaat datang, dia membawa ubi kayu. Dan Pak Gembala ini mengucapkan terima kasih di atas pemberiannya. Dan selang beberapa hari kemudian datang lagi seorang membawa ubi kayu. Dia masih mampu mengucapkan terima kasih dengan senyuman. Dan beberapa hari kemudiannya datang lagi jemaat-jemaat yang lain membawa benda yang serupa, yaitu ubi kayu. Wah, dia sudah merasa tidak sedap hati. Dia mulai merasa kesal, merasa sedikit geram karena apa yang dia inginkan tidak ditunaikan, ataupun apa permohonannya itu tidak diberikan seperti apa yang dia inginkan. Dia minta beras, malahan yang datang itu adalah ubi kayu. Sehingga akhirnya dengan rasa kesal dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, "Oh Tuhan Yesus, kalau Engkau ada di tempat saya sekarang pun, Engkau tidak akan bertahan." Mengapa? Karena selalu hanya makan ubi kayu saja. Kita kembali kepada firman Tuhan, di mana para rasul-rasul ini, mereka tidak meminta Allah merasai seperti mana apa yang mereka rasakan pada masa itu. Tetapi mereka memohon kepada Allah supaya Tuhan mengubah ancaman penderitaan yang mereka sedang alami itu menjadi sebuah penggenapan akan kehendak Allah. Karena mereka berpikir dan mereka tahu bahwa sebagai saksi Kristus mereka perlu membayar harga. Dan mereka tidak menganggap bahwa penderitaan yang mereka alami, penganiayaan yang mereka hadapi itu adalah sebuah situasi yang menghalang penyebaran Injil kebenaran Allah. Bahkan mereka tidak memohon supaya Allah mempercepatkan proses penderitaan dan penganiayaan yang sedang mereka alami. Mereka tidak memohon kepada Allah supaya Tuhan menghentikan penganiayaan dan penderitaan yang mereka alami. Kebiasaan kita, sewaktu kita terlibat dalam sebuah permasalahan yang mungkin kita tidak lakukan, sudah pasti kita berusaha untuk mencari kambing hitam. Kita berusaha menyalahkan orang lain karena melibatkan kita di dalam persoalan itu. Atau sewaktu kita berhadapan di dalam sedang melalui sebuah pencobaan dalam hidup kita, kita berdoa supaya Tuhan menyingkirkan semua pencobaan itu. Tetapi tahukah saudara bahwa di sebalik ataupun di dalam setiap pencobaan permasalahan yang kita lalui itu sebenarnya di mana kita banyak belajar, di mana kita perlu belajar untuk tetap bertahan, karena di dalam masa itulah iman kita akan semakin bertumbuh, semakin kuat, mendalam di dalam Yesus Kristus. Jadi sewaktu kita berhadapan dengan masalah pada masa-masa akan datang, mari kita belajar mengungkapkan doa di mana kita mau supaya Tuhan menjaga, menuntun kita melalui setiap masalah persoalan yang sedang kita alami. Kita tidak memohon supaya Tuhan menyingkirkan semuanya cepat-cepat daripada hidup kita, tetapi kita mau belajar berjalan melaluinya dengan penuh kemenangan. Amin. Para rasul-rasul tahu bahwa penganiayaan, penderitaan sekalipun tidak akan menghambat kebenaran Injil Kristus akan tersebar. Karena mereka memiliki keyakinan bahwa Allah yang berkuasa di atas segalanya, Allah juga yang berkuasa di atas waktu, Allah yang berkuasa di atas sejarah manusia. Itu sebabnya mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kalau Tuhan mengizinkan mereka berhadapan ataupun berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan itu, kalau Tuhan mengizinkan mereka berada di dalam penganiayaan, dianiaya, ataupun dalam penderitaan, mereka tahu bahwa ada tujuan Allah di situ. Para rasul-rasul memiliki keyakinan bukan hanya kepada Allah yang berdaulat, tetapi mereka sangat mempercayai bahwa Allah yang berkuasa itu adalah Allah yang mengatur segala kenyataan-kenyataan yang terjadi di atas muka bumi ini. Tahukah saudara bahwa setiap apa yang kita lalui di atas muka bumi ini, penderitaan,
penganiayaan, dan segala macam kesulitan-kesulitan yang kita lalui pada dalam kehidupan kita, tidak ada satupun yang terjadi tanpa kehendak Allah. Oleh sebab itu, mari kita semua, apabila kita mengetahui bahwa Allah berkuasa mengatur segala kenyataan hidup, mari kita bersama-sama melalui segala kesulitan kita dengan mata yang tertuju kepada Allah sendiri. Sesiapapun boleh saja memohon kepada Allah, sebesar apapun permohonanmu, semahal apapun yang engkau inginkan, seberat apapun permohonanmu, datanglah kepada Allah. Dia adalah Allah yang siap mendengar setiap permohonan-permohonan kita. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan untuk kita semua, sewaktu kita datang memohon kepada Allah, pastikan hati kita penuh dengan kebajikan. Jangan dengan hati yang kesal, seperti gembala tadi. Dia merasa kesal, dia rasa sakit hati karena apa yang dia inginkan tidak dia perolehi. Beras yang dia inginkan, yang datang adalah ubi kayu. Kita tidak boleh datang dengan membawa permohonan doa kita oleh karena kekesalan di dalam hati kita. Sewaktu kita datang kepada Tuhan, jangan disertai dengan kebencian, jangan disertai dengan kemarahan ataupun kesombongan. Seperti mana di dalam perumpamaan, di dalam firman Tuhan menyatakan tentang seorang yang kaya dan seorang yang miskin berada dalam bait suci. Keduanya sedang berada menghadap Tuhan di dalam doa. Dan si orang kaya ini berkata kepada Tuhan, bersyukur karena saya tidak seperti orang yang di sebelah saya ini. Mungkin dia percaya bahwa segala kebaikannya, segala pertolongannya kepada orang-orang yang memerlukan selama ini akan membezakan dia di hadapan Allah. Dengan rasa, dengan sikap sombongnya, dia mengatakan hal itu. Tetapi bagi Allah, semuanya sama saja. Ada beberapa faedah yang akan didapatkan oleh gereja-gereja Tuhan di dalam masa-masa penganiayaan. Yang pertama adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya akan nampak. Yang kedua adalah orang-orang percaya akan menjadi satu. Dan yang ketiga adalah orang-orang percaya akan semakin dewasa. Memang benar saudara, di dalam masa-masa penderitaan dan penganiayaan, kita dapat melihat bagaimana kesatuan orang-orang yang percaya. Berbagai dominasi gereja bersatu di dalam doa, memohon, bersujud kepada Allah. Dan juga penganiayaan, penderitaan itu akan lebih mendewasakan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya hal ini pasti akan terjadi di dalam negara kita, di mana kita melihat kesatuan gereja-gereja Tuhan, di mana kita melihat orang-orang percaya bersatu hati, berdoa, memohon kepada Allah, mohon belas kasih Tuhan atas negara kita Malaysia. Ayat seterusnya dalam ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Di dalam ayat ini di mana rasul-rasul mereka berdoa, memohon supaya Tuhan menyatakan mujizat di antara mereka. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa bukan mujizat yang mereka utamakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau menyatakan kalau engkau adalah pencari mujizat selama ini, engkau hanya mau beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Apabila mujizat yang nyata terjadi di depan saudara, saya mau katakan bahwa iman yang ada dalam dirimu itu adalah iman sementara, yang tidak akan dapat mengubah apa-apa di dalam hidupmu. Karena di dalam firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Dia tidak mengatakan bahwa iman itu timbul daripada apa yang kita lihat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah waktunya untuk kita meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Itu sebabnya ayo kita mendalami Dia, mendekati Yesus Kristus, bukan hanya melalui pembacaan firman Tuhan, bukan hanya mendengar khotbah-khotbah, lagu-lagu puji sembah, lagu-lagu rohani,
juga mendengar sharing-sharing, tetapi lewat penciptaan-penciptaan Tuhan yang kita lihat di sekitar kita akan meneguhkan iman kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa di atas semuanya. Dan di dalam ayat seterusnya, di dalam ayat 31 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Walaupun pada awalnya mereka meminta supaya Tuhan melakukan mujizat di antara mereka, namun mujizat itu bukan keutamaan mereka. Karena mereka percaya bahwa jika kehendak Tuhan melakukan mujizat di antara mereka, mujizat itu merupakan sebuah sarana, sebuah alat kebenaran untuk menyebarkan Injil kebenaran Allah. Dan di dalam ayat ini berbicara sewaktu mereka mulai berdoa, Allah menyatakan kehadirannya melalui Roh Kudus, di mana setiap mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita melihat mulai daripada masa itu, mulai daripada saat itu, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka tidak merasa gentar, mereka tidak merasa takut untuk menyebarkan Injil kebenaran Allah kepada setiap orang yang ada di sekitar mereka. Walaupun mereka tahu bahwa mereka mungkin akan mengalami penderitaan, mungkin mereka akan dianiaya, dihukum dan sebagainya, itu tidak akan melemahkan mereka, itu tidak akan menakutkan mereka. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka yang memberikan keberanian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin engkau berpikir bahwa engkau bukan siapa-siapa, engkau belum banyak belajar tentang firman Tuhan, engkau tidak pandai berbicara dan sebagainya. Tetapi ketahuilah, ketika Allah mengurapi engkau dengan kuasanya, maka bukan engkau yang berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada dalam dirimu lah yang akan berbicara, menceritakan kebenaran-kebenaran Allah, di mana engkau akan bersaksi kepada orang-orang yang di sekitarmu. Percayalah bahwa hal itu pasti akan terjadi terhadap dirimu. Amin. Semua berdoa, kita akan menjadi alat kebenaran kasih Kristus, nyatakan Injil kebenaran Allah dan juga kasih Allah yang begitu besar, yang mengampuni setiap orang, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Inilah yang terjadi dalam jemaat yang mula-mula. Di dalam ayat yang seterusnya, saya tidak membaca untuk kita. Di dalam jemaat yang mula-mula, mereka mulai berkongsi segala apa yang mereka miliki. Kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Bukan hanya setakat harta benda yang menjadi kepunyaan bersama, tetapi mereka bersama-sama bertekun di dalam doa. Mereka saling menguatkan. Apabila mereka melihat ada yang lemah, mereka datang menguatkan satu sama yang lain. Mereka hidup saling, mereka saling memperhatikan. Tidak ada orang yang tercicir di antara mereka, karena mereka memperhatikan setiap orang. Demikian pun keinginan Tuhan untuk kita setiap pribadi sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup bersatu, sejiwa di dalam setiap apa yang kita lakukan. Tuhan mau meneguhkan kita. Tuhan mau supaya kita bersatu di dalam doa kita. Hidup saling memperhatikan, saling menguatkan satu sama yang lain. Karena tidak selamanya kita mampu kuat apabila kita bersendirian. Tetapi sewaktu kita dalam permasalahan, dalam pencobaan, ayo kita nyatakan itu kepada teman-teman kita. Dan teman-teman kita yang lain akan bersatu di dalam doa, mengangkat permasalahan yang engkau sedang alami. Dan saya percaya bahwa kemenangan akan kita alami dan kita melewati setiap permasalahan, pencobaan yang kita lalui itu dengan hati yang penuh ketenangan. Karena kita tahu bahwa di dalam Allah ada pengharapan. Di dalam firman Allah mengatakan bahwa pengharapan kita kepada Allah itu merupakan sebuah sau yang boleh menenangkan, yang mendamaikan jiwa kita. Dan kita tahu bahwa pengharapan kita itu tidak akan sia-sia. Allah sedang mendengar, Allah memperhatikan segala apa yang kita lalui. Tidak ada satu apapun yang terjadi di muka bumi ini tanpa dikehendaki oleh Allah. Kalau kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan pada ketika ini,
Izinkan Roh Allah berbicara kepada engkau, bahwa Allah mau supaya kita belajar, supaya kita mendekatkan diri kepada Dia. Hanya bersama Allah kita mampu dikuatkan, dan kita percaya bahwa mujizat pasti akan terjadi jika itu adalah kehendak Allah terhadap permasalahan, terhadap diri kita. Karena mujizat itu nyata, mujizat itu terjadi setiap hari. Amin. Saya mau mengajak kita untuk menaikkan lagu ini bersama-sama, yang pastinya akan menguatkan dan membangkitkan iman kita di dalam melalui hari-hari kelam yang mungkin sedang engkau lalui, yaitu kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ayo katakan sama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengaminkan lagu ini. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar di dalam kehidupan kami. Mujizat terjadi jika engkau menginginkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalangi kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kuasa-Mu luar biasa. Kuasa-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan mendekatkan kepada Engkau, bahwa kami dekat kepada firman-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan meneguhkan, menghibur kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah bersama dengan kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau Allah yang memperhatikan kami. Tidak sedetik pun dalam setiap situasi keadaan yang kami alami, Engkau meninggalkan kami. Engkau sentiasa bersama dengan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa, sehati kami mengangkatkan jemaat-jemaat-Mu yang mungkin di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang sedang berhadapan dengan masalah berat, persoalan-persoalan yang tidak mereka mampu tangani sendiri. Mungkin mereka sedang berhadapan dengan pencobaan-pencobaan, dan mungkin mereka ada yang kehilangan saudara keluarga terdekat mereka. Bapa di surga, kami berdoa dimanapun setiap pribadi mereka, lawati mereka ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya penghiburan ilahi memenuhi hati mereka, sehingga mereka hanya memandang kepada Yesus Kristus yang berkuasa di atas segalanya. Yesus Kristus yang berkuasa di atas sejarah kehidupan manusia. Yesus Kristus yang penuh berhikmat, yang mengatur segala kenyataan-kenyataan hidup manusia. Biar mereka dihiburkan lewat apa yang telah mereka terima daripada Engkau. Kami berdoa kekuatan daripada Allah memenuhi mereka. Mereka tetap melangkah maju melalui setiap permasalahan, melewati setiap pencobaan yang mereka alami, sehingga akhirnya mereka memperolehi kemenangan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang sedia mendengar segala keluh kesah kami sebagai umat-umat-Mu. Kami percaya bahwa penderitaan, penganiayaan sekalipun tidak akan menghambat firman-Mu, tidak akan menghambat Injil-Mu dinyatakan. Jadikan kami saksi Kristus dimanapun kami berada.
Biar kiranya kami dapat menyaksikan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami yang berbeza, perbuatan kami, pergaulan kami di antara masyarakat di luar sana. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.